Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabila Hasnarafila dengan NIM 2107373. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS Ulumul Quran. Yang pertama adalah mengenai pengertian mukjizat Al-Quran, yakni adalah suatu hal atau peristiwa yang luar biasa pada Al-Quran yang terjadi melalui Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut atau memiliki keraguan terhadap mukjizat. Kemudian terdapat segi-seginya. Yang pertama adalah distingsi bahasa Quran, kemudian gramatika bahasa Arab, kemudian ada undang-undang dari undang-undang ilahi yang sempurna atau jurisprudensi dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, selaras dengan pengetahuan umum yang telah dipastikan kebenarannya. Yang kelima, memenuhi segala kebutuhan manusia. Yang keenam, anti kontradiksi, atau yang dimaksudkan dengan berbeda dengan maksudnya adalah berbeda dengan perkataan atau kata-kata manusia. Kemudian yang ketujuh ada indikasi sosiologis kemukjizatan. Yang kedelapan adalah ayat teguran. Kemudian nomor 2 mengenai pengertian ayat muhkam, yang berarti menurut bahasa itu muhkam berasal dari kata hakam, yahkamu, dan hakama, yang berarti memutuskan dua hal. Makna menurut istilah, muhkam itu artinya suatu ungkapan yang dimaksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau dapat diubah. Adapun pengertian mustabih atau mustabihat adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas hingga memerlukan pemahaman lebih jauh, terus penafsiran yang lebih jauh itu untuk mengetahui apa maksudnya dan apa maknanya. Kemudian terdapat urgensi dari keduanya, yakni sebagai ujian keimanan, sebab seandainya nih kalau misalnya seluruh ayat muhkam itu ayat Al-Quran terdiri dari ayat muhkam, maka nuansa dan tantangan keimanannya itu menjadi berkurang. Nah, sebaliknya ketika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat mustabihat semua, maka akan atau dapat kehilangan kedudukan sebagai petunjuk bagi hidup manusia. Selanjutnya, urgensinya adalah kandungan Al-Quran yang terdiri dari ayat muhkamat dan mustabihat dapat menjadi motivasi bagi umat Islam untuk konsisten melakukan pembelajaran serta seruan terhadap semua kandungannya, sehingga mereka akan terhindar dari taklid buta. Nah, kemudian nomor 3 terdapat definisi amsal Al-Quran. Menurut Ibnu Al-Qayyim, amsal ini merupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya dan mendekatkan sesuatu yang abstrak atau yang tidak jelas, abu-abu gitu ya, dengan sesuatu hal yang inderawi, atau mendekatkan dari dua mahsus dengan yang lain dan menganggap salah satunya itu sebagai yang lain. Nah, kemudian terdapat macam-macam amsal. Yang pertama amsal musarohah, yaitu contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 17-20, kemudian amsal kaminah, contohnya di surat Al-Baqarah ayat 68, kemudian satu lagi itu amsal mursalah, contohnya itu adalah pada surat Al-Mudathir ayat 38. Kemudian nomor 4 ada aksam, adalah bentuk jamak yang artinya tuh sumpah. Menurut Imam Az-Zarqani, sumpah itu artinya adalah sebuah kalimat untuk menguatkan suatu pemberitaan atau memastikan gitu bahwasanya informasi tersebut tuh adalah benar adanya gitu ya. Itu yang dinamakan sumpah. Nah, kemudian terdapat hikmah juga dari aksamul Quran, yakni adalah untuk membangkitkan motivasi kita untuk lebih merasakan betapa sungguh-sungguhnya Allah menuntun kita untuk selalu berada dalam lingkup kebenaran, cahaya yang sebenarnya gitu. Kemudian mempelajari dan menghayati amsal ini dapat menjadi pelajaran berharga, sekaligus juga dapat menuntun kita dalam sebuah keyakinan yang kuat dan kesadaran yang tinggi terhadap kebenaran yang disampaikan Allah melalui wahyunya. Selanjutnya yang terakhir nomor 5 mengenai qasas Al-Quran, ya, di mana qasas Al-Quran ini adalah pengertiannya adalah sebuah kejadian, cerita atau sebuah kisah
yang diceritakan dalam Al-Qur'an, ceritanya hal ihwal. Yang hal ihwal dengan objeknya itu adalah umat-umat terdahulu dan nabi-nabi mereka dan peristiwa yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Itu yang disebut qasas dalam Al-Qur'an. Nah, mempelajari atau mengapa kita harus mengetahui qasas dalam Al-Qur'an? Tujuannya itu yang pertama untuk menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah benar-benar wahyu dari Allah dan Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Yang kedua, untuk menerangkan bahwasanya semua agama sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad semuanya bersumber sama, semuanya itu bersumbernya pada Allah gitu. Hal ini sebagaimana tercantum atau ada dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 48. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk menenangkan makna ataupun pesan ke hati sehingga dapat membentuk perilaku yang baik. Oleh karenanya, tidak mengherankan bila timbul perubahan sikap ke yang lebih baik lagi bagi pembaca atau pendengarnya mengenai kisah dalam Al-Quran ini. Maka sebaiknya tidak ada salahnya kita menggali kembali, mengulang kembali, mengulas kembali kisah-kisah para orang-orang terdahulu kita di dalam Al-Quran. Mungkin sekian jawaban yang bisa saya sampaikan terhadap soal-soal yang telah diberikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.